Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. wassalatu wassalamu ala Rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang sama kita hormati Pak Safrul Nalus, Dr. Safrul Nalus MAG, Bapak Dr. Rahmat MA, MPD, yang hadir, juga Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu beserta mahasiswa pasca sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Pengembangan Ilmu-Ilmu Al-Quran Sumatera Barat. Pada hari ini kita akan laksanakan kuliah perdana dalam mata kuliah Pemikiran dan Ilmu Pendidikan Islam. Kuliah ini, untuk kelas ini kita laksanakan secara daring atau online dengan aplikasi Zoom. Nanti kita akan mengikuti kebijakan dari pasca sarjana tentang kuliah offline-nya secara periodik. Itu diatur sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pasca sarjana. Bapak-bapak dan ibu-ibu, eh, ini kadang-kadang mungkin saya manggil bapak-bapak dan ibu-ibu, kadang-kadang saudara, kadang-kadang Anda, kadang-kadang panggil Alimun Fajri saja. Jadi jangan baperan kuliah dengan saya. Ya, Ya Pak, izin. paham, siap-siap gitu ya. Ini bapak saya ini sudah bapak orang pula ini Pak. Bapak panggil saya, jangan pula, jangan baperan juga. Iya kan? Oke. Karena itu pertama, eh, itu adalah bagian dari bentuk interaksi edukasi kita, bagaimana kita belajar di S2. Tapi sebelumnya, sebelum masuk kepada materi yang sebagian nanti akan juga dibantu oleh Pak Safrul untuk memberikan penekanan-penekanannya. Sekarang saya mau memberikan orientasi pertama kuliah kita secara daring. Bagaimanapun, entah ini mungkin kebetulan atau ini juga bahagian yang sudah diskenariokan untuk mengambil kami sebagai dosen. Saya dari UIN Imam Bonjol sebagai dosen yang juga sudah tidak asing lagi mengajar di STIP. Sudah dari tahun 2000 saya bergabung di STIP. Dan uh, berhenti atau tidak masuk kelas sejak tahun 2014, dan Pak Safrul tetap memberikan kesempatan kepada saya sebagai pembimbing dan penguji di tingkat S1. Ya, dan saya sudah ya relatif sudah punya pengalaman pengelolaan pendidikan di pasca sarjana. Ya, maka Bapak-bapak dan Ibu-ibu, kuliah kita online ini perlu kita pertama kepada kuliahnya, kepada kuliah online-nya itu sendiri. Bahwa kuliah online ini yang perlu kita pahami bersama, sekaligus ini ketetapan yang kita sepakati bersama, bahwa kuliah online ini pada prinsipnya sama dengan kuliah offline. Ya kan? Apa maksudnya kuliahnya sama? Karena kita bertatap muka juga di sini. Ya kan? Kalau dia bertatap muka di sini, kita presentasi makalah juga di sini, itu menunjukkan bahwa itu juga disebut offline. Sedangkan kuliah online yang dalam pengertian learning management system, itu sesungguhnya dalam bentuk penugasan-penugasan dan tidak bertemu juga secara tatap muka melalui link Zoom ini. Maka ini bolehlah kita sebut sebagai online dan offline. Ya kan? Karena pembelajarannya seperti ini, maka ini oleh pasca sarjana disebut kuliahnya kuliah online. Oke. Karena kuliahnya online, karena kita online tetap juga mingguan dan kita presentasi makalah nantinya, maka kita ini mesti on kamera. Jadi dibuka ini, Siva Fauzatul. Ini jangan-jangan dia hidup di dua alam. Iya kan? Device-nya hidup di kelas ini, tetapi dia hidup pikiran dan badannya entah di pasar, entah di mana. Maka tetap kita on kamera. Sepakat ya satu? Sepakat. Ya, sepakat. Jadi kita tetap on kamera. Kecuali dalam keadaan emergensi, ya kan? Apa itu dalam keadaan emergensi?
darurat, itu tentu kita maafkan. Ya, tentu juga sebisa mungkin kita harus singkirkan hal-hal yang membuat konsentrasi kita terbelah. Ya kan? Nah, karena kuliah di S2 ini adalah outputnya nanti kita menjadi magister, yang di dalam bahasa Yunani magisterium, itu adalah guru utama, maka perlu kita menyingkirkan hal-hal. Apa misalnya? Ya kan? Umpamanya kita tunjuk saja satu. Fitri Wulandari sudah bersuami? Belum, Pak. Belum. Muhammad Taufik? Oke lah, ini Taufik Hidayat. Berarti dia sudah punya anak kan? Berarti dia sudah beristri. Berikan pengertian kepada istri. Ya, nanti pergi ke pasar ya, jangan diantarin. Ya kan? Begitu, begitu caranya kita, karena kita kuliah di S2 ini tentu agak beda dengan S1, ya kan? Kalau bisa nanti bilang istriku tersayang, tolong kasuh anak ya, jangan anak itu bersama saya juga. Itu, ya kan? Ya kan? Begitu caranya ya. Karena dengan begitu kita akan konsentrasi. Dan ini Pak Rahmat, tolong disampaikan juga di kelas-kelas berikutnya atau di mata kuliah yang berikutnya. Siap, Pak. Siap. Karena bagi kita di ketika Jepang mulai melampaui batas dari 4.0 berubah menjadi 5.0 society, orang Jepang itu punya pikiran, kenapa dia rubah menjadi 5.0 society? Karena dia menyadari betul bahwa di masa depan tidak bisa kita lepas dari kehidupan digital seperti ini. Iya kan? Maka bagaimana menciptakan sebuah masyarakat digital yang sesungguhnya tidak mengurangi makna bertemu likok secara tatap muka, maka Jepang melampaui teori atau teori dan praktek 4.0, 4.0. Ya kan? Dia melampaui, maka Jepang yang pertama di dunia membuat 5.0 society. Wah, ya kan? Karena kita menyadari betul orang Timur ini kan semuanya dikapok, ya kan? Semuanya dikerjakan, ya kan? Karena kita multitasking. Ya, tugas kita banyak-banyak. Maka semuanya kita pikirkan. Maka oleh sebab itu, yang fardu ain jangan kita tinggalkan. Ya kan? Yang fardu ain jangan kita tinggalkan. Mencari nafkah jangan kita tinggalkan. Belajar juga fardu ain yang berikutnya. Tapi yang bisa pergi healing, pergi jalan-jalan, itu dikurangilah itu di akhir pekan ini. Karena itu fardunya tidak fardu ain itu. Paham ya sampai di situ? Oke, maka Faizatul belum buka, Siva sudah buka kamera. Faizatul yang belum buka. Berarti dia belum ada di situ. Dia masih hidup di dua alam itu. Saya kuliahnya begini juga dari dulu ya, Limun Fajri. Bapak stylenya begini juga. Bapak agak tukang sindir dari dulu ya kan? Ya, betul, Pak. Ini yang pernah kuliah masuk dengan kelas saya waktu itu. Ya boleh. Baik, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Sekarang kita kuliahnya di hari Sabtu. Maka di hari Sabtu kita masuk jam 8 sesuai dengan jamnya nanti kita berakhir. Kita kuliahnya dengan kuliah Pak Safrul. Ini Iya. kuliahnya tetap pakai makalah Oh iya, nanti dipresentasikan, ya kan? kasihkan. Iya, iya Pak. Makalahnya dipresentasikan. Nanti kita bagi ya, nanti kita tayangkan. Ya. Kemudian nanti di jam ini atau pertemuan perdana ini kita lakukan orientasi perkuliahan dan kontrak belajar. Tugas-tugas yang akan kita berikan, yang pertama tugas secara individu untuk membuat makalah masing-masing. Yang kedua nanti kita lakukan evaluasi tengah semester, bisa dalam bentuk penguasaan materi yang sedang berjalan, nanti juga bisa dalam bentuk, nanti akan kita sepakati dengan Pak Safrul, apa kira-kira tahapan pertengahan yang akan kita targetkan. Dan yang selanjutnya nanti di akhir
kita lakukan ujian akhir semester, baik dalam bentuk tes atau juga dalam bentuk penyempurnaan tugas-tugas yang selama kita pelajari, dan juga nanti kita usahakan kita outputnya dalam bentuk jurnal, karena kita mahasiswa pertama dan kita harus berkontribusi menyelamatkan prodi ini dalam hal akreditasi perubahan nantinya. Oke? Nah, ya, jadi apa saja tugasnya? Tugasnya dalam bentuk ujian-ujian. Ujiannya bisa lisan tulisan atau tugas-tugas dalam bentuk penyempurnaan makalah di akhir, dan outputnya dalam bentuk jurnal-jurnal yang nantinya akan kita sepakati dengan jurnalnya Sinta berapa bagi kita mungkin pemula yang sudah lama meninggalkan dunia kampus atau dunia, ya kita sudah jadi guru misalnya, sudah jadi aktivis-aktivis lembaga-lembaga pendidikan Quran. Sekarang kita masuk kuliahnya seperti ini. Maka kita nanti akan berhadapan dengan culture shock, bagaimana serangan budaya kepada kita, mungkin agak menggigil-gigil lah badan sedikit-sedikit, kan itu biasa itu. Iya kan? Mungkin agak panas-panas dingin, buat makalah agak cemas-cemas, biasalah naik darah sedikit. Itu penyesuaian saja itu. Iya kan? Kemudian penyesuaian-penyesuaiannya akan kita alami dan jalani ini semuanya. Baik Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, kita berikan orientasi terhadap materi-materi yang akan kita presentasikan atau kita bahas selama di kuliah di semester ini. Ya, sudah terlihat? Sudah Pak, sudah. Nah, Alhamdulillah. Oke. Kalau ada yang salah ketik itu nanti kita perbaiki saja. Nanti ada beberapa yang saya karena ingin cepat, ada yang salah-salah ketik, nanti kita sempurnakan. Tapi ini akan kita berikan penjelasan overview pengantar umum terhadap materi ini ya. Ini akan kita jelaskan. Ini adalah RPS yang kita susun bersama Pak Safrul, rencana pembelajaran semester Prodi Pendidikan Agama Islam. Ini namanya Prodi Magister ya, Prodi Magister Pendidikan Agama Islam. Judul mata kuliah kita ini Pemikiran dan Ilmu Pendidikan Islam. 3 SKS ya Pak Safrul ya? Iya. 3 SKS. Ini kami berdua yang akan memberikan pendampingan kepada Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, kami berdua ini yang pertama harus dijelaskan terlebih dahulu posisi kami dalam mata kuliah ini. Pertama, pada satu sisi kami adalah dosen yang mentransformasikan ilmu kepada Bapak dan Ibu. Dosen. Tapi pada sisi yang bersamaan dengannya, kami juga adalah fasilitator untuk menemani Bapak Ibu mendalami bidang-bidang bahasan-bahasan, sub-sub pokok bahasan di dalam materi yang akan kita pelajari dalam satu semester ini. Oke, ya. Pada sisi yang berikutnya, kami juga adalah sebagai mediasi antara sumber belajar untuk sampai kepada Bapak dan Ibu. Maka fasilitator, mediator, ya. Pada sisi berikutnya, kami adalah konsultan, ya kan? Konsultan yang bisa membantu Bapak Ibu bagaimana perkuliahan pada mata kuliah ini bisa dijelaskan sesuai dengan peran kami sebagai konsultan. Ya kan? Oke. Yang berikutnya, kami bukan sumber Kami bukan sumber tempat curhat. Jadi kata Jamal, Pak yang mana ibu gini ya Pak? Bala cara gini kok. Kami tidak menerima curhat seperti itu. Iya kan? Siap, Jamal? Ya kan? Mungkin Alimun karena berdua dengan istri kuliah kan?
Ngadu lah istrinya. Pak sampean cik Pak ka suami ambo ke cik istri alimun kan. Tugasnya ambo saya membuat balos warna ke Pak. Itu enggak urusan saya itu. Enggak urusan kami ya Pak Sabrul. Iya, iya Pak. Ya, dia perlu juga diberikan job-job seperti ini nih teman-teman kita ini. Oke? Tapi kita kembali. Apa peran kami? Kami pada satu sisi adalah transformer, adalah pentransformasi ilmu pengetahuan kepada Bapak dan Ibu. Jadi pembimbing, jadi dosen yang mentransformasikan ilmu, jadi konsultan, jadi fasilitator, dan jadi mediator. Kalau begitu, apa maknanya dari definisi keberadaan kami terhadap Bapak dan Ibu? Jangan cukupkan ilmu itu dari kami semua. Paham ya? Karena kita sudah S2. Jangan cukupkan itu dari kami semuanya. Ya, semuanya sesuai dengan porsi masing-masing. Bapak dan Ibu mesti belajar secara mandiri. Iya kan? Sesuai dengan ini paket pembelajaran dalam bentuk RPS yang akan kami sampaikan. Baik Fitri, oke ya? Fitri mewakili, oke ya? Siap, Pak. Bapak sampaikan ini. Oh Siap, ya, Pak. dua Fitri di sini, Fitri Wulandari dan Fitri Handayani. Oh iya, Iya. oke. Nah, itu juga tes itu, mana yang hidup kameranya, mana yang cepat respon, mana yang kameranya dimatikan tapi dia hidup di dalam keramaian. Tentu malu dia buka audionya kan. Jadi setiap hari kita akan panggil dengan cara seperti itu. Ya, oke lanjut. Ini adalah yang sudah kami kembangkan RPS-nya. Tapi tentu ini nanti akan kita laporkan kepada Ketua Prodi untuk karena kita ini baru, kita bersama kami insya Allah akan tetap berkontribusi membantu Prodi Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran, Sekolah Tinggi Agama Islam Pengembangan Ilmu Al-Quran terhadap output perkuliahan. Insya Allah akan setia dengan STIP mendampinginya. Oke, Bapak dan Ibu, ini perihal bahwa materi ini adalah materi yang berkisar pembahasannya adalah tentang ilmu pendidikan Islam. Dalam ilmu pendidikan Islam termasuk juga gagasan-gagasan pemikiran Islam dari para tokoh. Ya, karena ilmu pendidikan Islam tidak berdiri sendiri, maka dia ada multidisiplin dan transdisiplin. Harus lengkap pengkajiannya. Ya kan? Karena kita di S2 ini adalah jenjang pendidikan kita ini levelnya adalah level 8, kita menjadi pakar, maka multidisiplin, transdisiplin mesti menjadi bagian integral bagi kita sebagai output pendidikan S2. Lalu multidisiplin dan transdisiplin ini mesti diwujudkan dalam bentuk metodologi riset mutakhir atau kontemporer. Ya, ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu, apa CPMK-nya? Yaitu mengkaji, menganalisis pemikiran pendidikan Islam dari berbagai pendekatan, ya. Nanti jumlahnya hakikat manusia, hakikat pendidikan, pendidik, pengembangan ilmu pendidikan Islam, semuanya akan kita bahas di kuliah ini. Ada di sini lebih kurang 14 topik yang kita tawarkan. Maka 14 topik ini tentu kami bersepakat dengan Pak Safrul. Kita berapa orang di dalam kelas ini? 15? Berapa, Pak? Berapa, Taufik? 17, Pak. 17, tapi ada yang jadi apa? Ya, ada 1, 2 HP. Berarti 16. 16. 16. Di daring 17, Pak. 17, Pak. Iya, 17 semuanya, Pak. Siapa Afdal di tempatnya mati lampu katanya, Pak. Jadi jaringannya nggak 17. ada. Oke. Nanti teknisnya kami akan
rapat dengan Pak Safrul eh, tentang materi ini, iya kan? Misalnya agar lebih materi ini 14 kita sediakan dengan asumsi, ya kan? Dengan asumsi satu pengantar seperti ini, kemudian UAS. Kalau biasanya di S1 dikurangi materi pertama, lalu UTS, kemudian UAS. Tapi karena kita ini agar kontennya utuh, maka bisa saja orientasi UTS, UAS tidak kita masukkan kepada bahagian materi yang menghalangi pertemuan kita. Nanti kita sepakati dengan Pak Safrul. Ini materi pokoknya ada 14 yang sudah kami susun. Iya kan? Tapi 14 ini kita berikan overview terlebih dahulu, pengantar umum. Yang pertama, hakikat manusia dalam pendidikan. Ini telaah terhadap istilah manusia dalam Quran, asal-usul manusia, tugas dan tujuan hidup manusia. Apa argumennya ini masuk kepada ilmu pendidikan Islam? Argumennya adalah manusia adalah orang atau subjek yang melaksanakan pendidikan. Yang kedua, manusia adalah objek yang mendapat perlakuan pendidikan. Dan yang ketiga, manusia adalah orang yang menyediakan ruang waktu untuk pendidikan. Yang keempat adalah manusia adalah orang yang saling berinteraksi di dalam kehidupan dan mempunyai tujuan hidup bersama di dalam kehidupan. Itu argumennya kenapa manusia. Karena manusia menjadi subjek dan objek. Sekaligus pelaku, sekaligus penikmat atau konsumen dari buah pendidikan. Oke? Itu argumennya. Yang kedua, hakikat manusia dalam pendidikan. Ini perspektifnya hadir di dalam sejarah pemikiran manusia. Siapa manusia? Apakah manusia ini pintar karena bawaan atau karena perlakuan pendidikan? Maka teori paling ekstrim dari dua titik mainstream, nativisme, empirisme, bawaan atau perlakuan. Lalu muncul sintesa, yaitu konvergensi. Kalau gitu kita ada berdamai saja. Iya kan? Lalu kita lihat perspektif fitrah di dalam Al-Quran dan hadis. Termasuk juga sejarah pemikiran pendidikan Islam. Oke? Karena manusia hadir di dalam lintasan sejarah, dia mengkaji manusia. Kan bisa saja seperti ini. Ya, kenapa kita masih membahas manusia? Bapak tanya, Alimun Fajri. Sudah berapa lama jadi manusia, Alimun? Ya kan? Ini pertanyaannya agak nyeleneh-nyeleneh. Tapi begitu kita membongkar, kenapa masih kita berpikir tentang diri kita? Kita tanya ke Alimun Fajri, senang enggak hidup ini? Ada juga susahnya, Pak. Kalau mau memilih senang atau memilih bahagia? Bahagia, Pak. Kan begitu kan jawaban paling umum bagi orang. Tapi kenapa kenyataannya ada manusia yang tidak bahagia? Ini adalah dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran manusia yang hadir di dalam sejarah. Di mana kita mencari itu? Siapa manusia? Di sini. Filsafat tentang manusia. Ini materi kedua. Oke, lanjut. Masih bercerita tentang pendidikan. Ya kan? Dalam bahasa pendidikan, bahasa Inggris, manusia itu, pendidikan itu educates. Muridnya edukator. Iya kan? Dia mendidik. Setidaknya ada tiga argumen, ada tiga ranah yang disentuh oleh pendidikan gaya barat. Pikirannya, hatinya, dan keterampilan. Tapi di saat itu muncul dalam dunia pendidikan Islam, ternyata Islam melampaui dari itu. Lihat terma-termanya. At-tarbiyah. Dari kata rabba, rubaya, rabia, rubia. Ini kata yang turunan-turunan. Turunannya adalah memelihara, memberi makan, melindungi.
Bahkan kata ribbiyun, rabbaniyun itu kata yang bertakwa. Ya kan? Jadi turunan-turunan ini ternyata dalam Quran termanya menukik langsung kepada substansi pendidikan. Taklim, mengajar, mendidik. Siapa yang manusia yang pertama dididik oleh Allah? Allamal Adama asma'a kullaha. Ternyata Adam dapat perlakuan pendidikan pertama. Iya kan? Tapi apakah taklim itu sangat relevan dengan pendidikan? Mulai muncul perdebatan. Takdib juga jadi perdebatan oleh para pemikir pendidikan. Tadris, dakwah, irsyad, dan banyak ragam yang lain. Itu istilah yang ada dalam pendidikan. Iya kan? Maka oleh sebab itu, ketika kata pendidikan dimaknai hanya dalam bahasa Indonesia, kita kekurangan kosakata untuk menjelaskannya. Didik, pendidik. Kenapa tidak guru? Kenapa tidak muallim? Iya kan? Murid. Disebut peserta didik. Kenapa tidak murid? Yang berasal dari kata arada. Dan itu adalah sifat. Wujud kidam. Bacalah, ada kata iradah. Ada keinginan dan kemauan. Iya kan? Jadi filosofinya seperti itu. Pendidik dan peserta didik. Kenapa itu ada? Kalau kata pendidik saja yang dipahami, pendidik, peserta didik, dia hampa dari nilai. Maka ada istilah-istilah yang ada di dalam Al-Quran. Apalagi didik itu kita agak salah diksi bacanya. Didik itu apa itu ya? Oh, didik itu pikun ya. Kan gitu. Karena banyak materi yang diberikan, udah tumpul otak anak, sudah apa dia? Sudah didik dia. Ya kan? Hati-hati kita itu. Jadi kata didik itu bisa berbahaya juga kalau itu salah dalam hal kalau didik pejago. Kan gitu bahasa di kampung kita kan. Oh ya, bahaya kan? Oke, lanjut. Hakikat pendidikan tentang dasar tujuan kurikulum pendidikan. Ini kenapa kita gabungkan? Dasarnya adalah ini menjadi satu kesatuan yang utuh sebagai ahli magister pendidikan Islam. Ini tidak boleh terpisah. Ini satu kesatuan, tetapi juga dia mempunyai bagaimana sebuah lembaga pendidikan itu berkembang. Ini berangkat dari satu kesatuan ini. Ya, dasar tujuan. Ini agak luas sekali ini bahasannya nanti. Tapi kalau sekiranya Pak Safrul kita penambahan materi, maka saya lebih mengusulkan nanti ini akan kita pecah. Ya kan? Kurikulum tersendiri, dasar dan tujuan tersendiri. Ya kan? Karena saya sudah mulai mikir-mikir juga. Ini terlalu padat juga ini. Oke, lanjut. Ya, kemudian hakikat yang berhubungan dengan evaluasi. Ini kita akan berikan penekanan khusus tentang evaluasi dalam Quran. Ya, misalnya ketika evaluasi sekarang ini berorientasi kepada aliran-aliran positivisme, bahwa siswa dapat menguasai materi ini dengan soalnya ini, maka nilainya di atas KKM. Kan gitu ya? Di atas KKM. Di atas KKM nilainya 78 atau 82. Ya kan, tergantung patokan guru. Kemudian nilai yang sekarang ini tinggi-tinggi, ada 95. Kan gitu evaluasi. Tapi evaluasi itu sesungguhnya bukan dalam pengertian yang seperti itu. Itu baru asesmen dan asesmen yang kita maksud. Iya kan? Oke. Maka evaluasi apa? Evaluasi itu adalah judgment. Membuat keputusan, kelebihan dan kekurangan dalam semua proses pendidikan. Ya, termasuk di situ hasil belajar. Iya kan? Tapi kalau ini dimaknai kepada instrumen hasil belajar, hasil belajar dari hasil asesmen saja, maka bahaya dunia pendidikan kita. Misalnya,
Anak-anak itu menguasai tentang rukun sholat dan itu ditulis. Zakat, mustahik zakat. Lalu di total nilainya 95. Lalu kita cek, kita tanya ke ibunya di rumah, Bu, anak sholatnya jam berapa subuhnya? Ya jam 8. Apakah itu tidak bahaya dalam pendidikan Islam? Iya kan? Lalu anaknya bagus, tapi Bu, anak ibu masih ada yang berkata kasar di rumah. Masih. Bukankah itu bahaya dalam dunia pendidikan agama Islam? Nah, ya, nanti kan kita bahas ini, kita dalami. Kemudian selanjutnya, pendidikan informal dan non formal. Ini adalah bagaimana menggabungkan sekolah, rumah, dan masyarakat. Ya, bila ada terjadi misalnya kenakalan remaja, jangan sekolah, jangan anak STM yang disalahkan, atau guru agama yang disalahkan, atau ayah bundanya yang disalahkan, atau semata-mata masyarakat ini sudah dimasalahkan. Maka ini adalah akan kita bahas tidak hanya pendidikan informal dan non formal saja, tetapi dunia apa yang melingkupi mereka. Maka dunianya dunia apa sekarang? Digital. Iya kan? Dunianya adalah dunia media sosial. Maka non formal dan informal ini akan kita tambah materinya nantinya, bahasannya bagaimana pergaulan manusia anak ya kan? Di rumah, di sosial, di sekolah, termasuk media sosial. Ya kan? Ini kan kita berikan analisis hubungan timbal balik. Selanjutnya, pesantren, madrasah, dan sekolah. Ya, ini sebagai lembaga. Ini bagian dari tata lembaga. Ya, sebenarnya pada bagian ini bisa diselipkan perguruan tinggi. Tapi di sini saja dulu kita bahas. Ya kan? Perguruan tingginya mungkin di S3 saja lah nanti. Kemudian yang ke-8. Ini akhlak dan karakter. Ini problem dan ini payung hukumnya lengkap, kuat. Iya kan? Bagaimana pembangunan masyarakat Indonesia yaitu berorientasi kepada pembangunan pendidikan karakter itu di tahun 2009 dicetuskan. Kemudian bagaimana dia diturunkan dalam bentuk sekolah, maka di tahun 2014-2015 ada PPK, penguatan pendidikan karakter. Pada tahun 2021-2022 maka muncul profil pelajar Pancasila. Pada berikutnya muncul deep learning. Begitu. Ya kan? Nanti kita akan coba karakter ini menjadi bahagian isu sentral bagaimana menyelamatkan bangsa ini dari kepunahan moral. Yang ke-9, ini cerita kita tentang era globalisasi. 4.0, tantangan dan peluang. Ya. Jadi apa yang rusak? Sekarang ini Elkam Sumber seperti Pak Fauzi Bahar dengan masukan dari banyak luar biasa tokoh-tokoh masyarakat bercarut-marut di media sosial menjadi kritik yang luar biasa. Akhirnya sudah mulai mereda sedikit. Tapi masih ada juga yang berani-berani. Iya kan? Bagaimana berkata-kata kotor, anaknya dia ajar dengan kata-kata yang tidak baik. Ini dunia tantangan kita. Iya kan? Nanti guru-guru berhadapan dengan Gen Z. Yang anak-anak yang lahir di tahun 2025 itu Gen Alpha. Iya kan? Pabriknya di dalam rahim ibunya, softwarenya adalah digital. Iya kan? Pabriknya tetap dibuat di dalam rahim, dibesarkan di dalam rahim ibunya. Tetapi anak yang baru bisa melihat saja sudah diberikan ini, handphone. Maka softwarenya, aplikasi yang masuk adalah digital. Dunianya dunia ini, ya kan? Itu bahaya dunia pendidikan kita hari ini. Maka oleh sebab itu bagaimana Islam mendidik anak-anak Gen Z? Cari jodoh. Alimun ini sama kuliah dulu Alimun? Adik kelas, Pak. Kan lanjut cari lanjut patu-patu ya dari dulu kan. Itu bagus caranya ini.
Kadang-kadang orang bertemu di media sosial jadi juga dia. Ya kan? Iya, Ini, iya. ini bagus ini. Ya. Suatu mapelkam, Pak. Ya. Ya. Jadi bagaimana mencari jodoh, kemudian oh, anak dibacakan murattal, salawat waktu hamil, ya kan? Kemudian ada juga tren barat dihidupkan musik-musik Mozart untuk merangsang pertumbuhan pikiran anak dalam rahim, ya kan? Lalu sekarang ini apa yang ditontonnya? Apa yang dilihatnya? Maka itulah yang kita maksud software yang masuk ke otak anak. Ya, ini bahasanya di sini nih. Di era globalisasi ini, ya kan? Kadang-kadang Limun orang tua lebih parah apalagi daripada anak-anak. Cobalah lihat kakek-kakek sekarang. Iya, orang duduk dulu di lapau kan? Rupanya orang sekarang tidak mau di lapau lagi. Dia duduk juga di lapau, tapi dia pegang handphone masing-masingnya. Ada jadilah pembahasannya lebih bilo apa ibu guru kok. Iya kan? Apa hama hama padi, iya kan? Au B-nya ndak itu, ini cari aja internet. Ya, cari aja sinannya. Begitu orang zaman sekarang. Itu kakek-kakek itu. Iya kan? Jadi entah apalah dunia seperti ini. Tidak terbayang oleh kita di tahun 80-an Pak Saprul. Iya kan? Oke, lanjut. Ilmu pengetahuan. Ini nanti akan kita bahas tentang dikotomi. Ilmu akhirat, ilmu dunia. Iya kan? Agama ini ya penting kita sabar saja. Dikuasailah dunia oleh orang. Nanti akan kita cikarawi di sini. Tahu itu apa itu cikarawi itu bahasanya? Rocky. Rocky ini juga pernah kuliah dengan bapak ini dulu, nak. Rocky, iya. Kan lama. Hah? Iya, Pak. Iya, iya. Ini Rocky ini ototnya besar ini, bintang film Hollywood ini. Bintang film Hollywood yang sudah jadi muslim, mualaf dia ini. Ya, oke. Itu. Lanjut. Ya, ini ilmu pengetahuan. Nanti akan kita coba dalam-dalami di mana waktu sejarah perpisahan ilmu itu. Ilmu dunia, ilmu akhirat. Nanti akan kita bahas. Iya kan? Jangan-jangan ini adalah sebuah skenario besar untuk memisahkan umat ini dari ilmu pengetahuan. Itu rumusnya ada itu, ada teorinya. Bahwa kita berada dalam posisi yang sesungguhnya kita dalam intervensi konspirasi dunia. Bagaimana umat Islam ini jauh dari ilmu pengetahuan. Ya, itu kita bahas nanti pada materi 10. Lalu masuk ke pemikiran-pemikiran ini. Ada tokoh yang kita muat dan tokoh ini kita maksud sebagai orang yang sesungguhnya sudah memikirkan apa yang kita bahas di atas. Paham ya? Karena ini adalah ilmu pendidikan Islam. Kenapa urutannya seperti ini? Maka ilmunya di atas, baru pemikirannya di bawah. Orang-orang ini sebahagian dari orang yang pernah bercerita tentang pendidikan. Nanti kita akan berikan karena dia 2 orang. Ya, ini dimaksudkan yang pertama mengekspos pemikiran masing-masing dan yang kedua mengkomparasi pemikiran masing-masing. Paham ya? Begitu ya? Agar lebih berbuah. Iya kan? Kita buat sintesanya juga, itu yang disebut sintesis. Sintesis dari 2 tokoh ini. Pertama, Atiyah Al-Abrasi dan Umar At-Toimi. Ini bukunya masih ada. Orang-orangnya berpengaruh terhadap dunia Islam, terutama di Asia Tenggara. Nih, kemudian ini kita bahas ya, bukan. Ini dulu Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun. Ini peletak dasar-dasar ilmu pengetahuan. Ya, yang kemudian Atiyah Al-Abrasi dan Umar At-Toimi. Ini ya raksasa ilmu pengetahuan pendidikan Islam lah di abad 20. Lalu yang melakukan perubahan besar terhadap pandangan-pandangan lama, ini Ismail Razi Al-Faruqi dan Naqib Al-Attas. Ya kan? Ini tokoh dunia yang kita bicarakan. Ini adalah Ismail Razi Al-Faruqi, orang Palestina. Said Naqib Al-Attas, keturunan Arab, lahir di Bogor. Diambil oleh Malaysia.
Ya, kemudian pemikiran pendidikan Ahmad Dahlan dan Hashim Asy'ari. Bagaimanapun dia punya jasa terhadap bangsa ini. Ya, punya lembaga pendidikan, punya pengaruh yang besar. Ini dia, yaitu Ahmad Dahlan dan Hashim Asy'ari. Buku-bukunya ini sekedar kita pajangkan, bukan. Ini bukan sekedar kita pajangkan, akan tetapi buku-buku ini menjadi panduan bagi kita untuk melacak ilmu-ilmu yang berikutnya. Boleh bukunya berbahasa Inggris, berbahasa Arab, tapi ini rata-rata kami tampilkan untuk membantu Bapak dan Ibu ya berselancar kepada sumber-sumber yang berikutnya. Oke. Itu kira-kira pengantar terhadap materi-materi yang ini. Ya, Pak Safrul, ini bagaimana kita bagi saja ke Bapak dan Ibu semuanya ini. Nanti kalau kita ada 17, boleh saja 17 materi kita munculkan agar Bapak dan Ibu ini punya kemandirian untuk bekerja sendiri-sendiri, ya kan? Materinya sebenarnya banyak, tapi ini pokok-pokok yang kita sampaikan. Saya tidak menduga di 17 kita tadi. Kalau biasanya dua per kelompok biasanya kurang efektif juga untuk S2. Ya. Itu pengantar dari saya, Pak Safrul. Pak Safrul, mohon untuk memberikan tambahan dan penekanan pada aspek-aspek yang perlu kita tekankan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Pak. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kita dipertemukan dalam perkuliahan, ya, walaupun melalui Zoom. Yang sama kita hormati Bapak Dr. Zalnur MAG. Kami berdua yang insya Allah akan bersama-sama untuk membahas beberapa topik yang sudah disampaikan tadi. Kemudian terkait dengan perkuliahan kita, jadi memang memiliki juga persyaratan-persyaratan yang sesuai ditentukan oleh perguruan tinggi. Terkait dengan kehadiran ini tadi yang disebutkan, terkait dengan kehadiran, bahwa kehadiran kita tetap 75%. 75% kehadiran. Jika memang kurang dari 75% kehadiran, berarti tentu dengan kerendahan hati tentu tidak bisa mengikuti misalkan ujian dan nanti tidak akan keluar juga nilainya. Maka sangat kita sayangkan itu kan, seandainya tidak kita ikuti dengan baik proses itu. Sistem perkuliahan kita sebagaimana yang dijelaskan tadi adalah ya sistem diskusi juga, masing-masing peserta, masing-masing kita adalah ya, diberi satu pokok bahasan terkait dengan perkuliahan. Barangkali itu mungkin beberapa penekanan yang belum disampaikan tadi. Barangkali demikian Pak Zanur, pertambahan. Baik. Silakan Bapak dan Ibu mau bertanya apa yang masih ragu, masih apa? Silakan. Silakan ajukan pertanyaan kalau ada yang mau dipertanyakan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau menanyakan Pak, ini masalah pengumpulan makalah gitu kan. Pengumpulan makalah itu deadline-nya
berapa hari sebelum nampil? Oh iya, di Sabtu depan kita sudah melaksanakan diskusi. Usahakan sehari sebelum tampil sudah terbagi ke teman-teman semuanya ya. Eh, Nanti makalah itu makalah ya, bukan jurnal, bukan apa makalah. Makalah itu kriterianya yang pertama jelas covernya, kemudian judulnya, kemudian nama penulis, kemudian dosen pembimbing, kemudian di kakinya adalah judul atau identitas sekolahnya dan tahunnya. Ya, makalah ini nanti kita tulis dan kita olah sendiri, tidak dibajak atau diambil saja dari internet, lalu itu mengklaim tulisan kita. Nanti ada bahaya-bahaya kita ini kena plagiat, maka mulai ditata dengan baik. Nanti tulisan-tulisan ini masuk ke blog atau ke dokumen-dokumen digital kita, iya kan? Maka itu bila dia masuk ke Google Scholar, mungkin ada yang belum memahami dunia digital atau dunia apa namanya jurnal, kita sudah nanti mulai buat akun Google Scholar, ya kan? Nah, itu. Balik ke makalah. Terima kasih, Ustaz. Lanjut. Isi makalahnya tentu lebih informatif. Informatif sesuai dengan tuntutan di RPS. Dia harus lengkap. Sistem pengutipannya itu harus benar. Dia dikutip dari berbagai teori, dari buku-buku, dari jurnal-jurnal, kemudian dia ditulis, diedit dengan cara baik dan benar. Ya kan? Jangan lebih buruk pula waktu di S1. Dia harus ditata dengan baik. Ya. Oke. Kemudian bagaimana kita membuat sebuah simpulan dari teori-teori yang beragam? Nah, itu adalah pekerjaan pikiran. Di situ yang paling menentukan. Kemudian makalah itu kita dengan Zoom ini, Bapak dan Ibu, walaupun mungkin ya ada sebagian misalnya yang baru mulai update kembali dalam dunia belajar, maka nanti kita buat PPT-nya, buat PowerPoint-nya, silakan yang paling bagus dengan Canva atau dengan AI silakan, nanti ditayangkan dalam dia makalah, kemudian nanti dia ditayangkan dalam bentuk PowerPoint, PPT, ya kan? Ketika dia ditayangkan dalam bentuk PowerPoint, maka kita harus bisa mendesain, membuat PPT itu. Ya. Ini saran lagi, sebaiknya kuliah pakai laptop, tidak pakai handphone seperti Rocky Muslim ini. Ya kan? Ya, sebaiknya pakai laptop. Bagaimana kita akan menampilkan kalau dia di handphone? Nanti masuk pula telepon. Ya kan? Sebaiknya pakai laptop. Ya kan? Tapi ini tidak alasan bagi kita meminta kepada orang tua, kepada suami, kepada istri, kok kembali laptop, wah, tahan-tahan belanja seketik, ada itu jangan pula, ini ada masalah pula di rumah nantinya, ya kan? Atau buat proposal baru kepada orang tua, enggak bisa dong, kami sesudah belajar, Pak Safrul, enggak bisa dong kalau enggak pakai laptop, nah nyusia keluar. Tapi jangan pula mengada-ngada seperti itu, ya kan? Tapi usahakan, ya kan? Kalau enggak, laptopnya tidak sebagus saya ini, bagus laptop saya ya. Kalau laptopnya tidak sebagus saya ini ya,
Laptop yang sederhana saja dulu boleh juga lah. Yang lama-lama kita update, kita install kembali, ya kan? Gitu. Paham ya? Oke, lanjut. PPT-nya juga dibagikan terutama kepada dosen. Tapi kalau makalahnya boleh. Tapi kalau sebaiknya agar dapat pembelajaran pula kawan-kawan yang lain, mana PPT yang bagus, apa yang diserahkan sesuai dengan pertanyaan Muhammad Taufik tadi, serahkan makalah dan PPT-nya sehari sebelum tampil. Lalu ditampilkan. Ketika ditampilkan, mungkin Zoom yang terbuka ini, biasanya mungkin ya Pak Rahmatnya, maka kita ini bisa share screen. Pak, awak belum tahu cara main share screen, Pak. Saya tahu serang saya tu. Acuk-acuk saya manggu-anggu tu tahu serang saya. Ya kan? Ya, dunia digital ini kita sebagai guru, dosen harus lebih update cara-cara belajar secara online seperti ini. Bisa main share screen. Artinya membagi layar, itu terjemahannya. Ya kan? Oke. Kemudian, apa perannya peserta? Peserta itu perannya adalah mencatat. Jadi kuliah itu perlu mencatat. Iya kan? Dalam tradisinya kuliah itu dicatat. Dulu tradisi ketika Quran itu turun, maka sahabat minta dicatat. Diizinkan oleh Nabi, dicatat di buku-buku, di batu-batu, di pelepah korma, dicatat itu. Iya kan? Ketika hadis dilarang mencatat. Tetapi setelah Nabi tidak ada, maka dicatat ulang oleh para sahabat dengan pemikiran-pemikiran yang luar biasa, itu gerak intelektualnya. Maka catatan itu mulai muncul dengan bentuk kertas atau buku seperti ini. Ya kan? Ya. Jadi tradisi Islam itu adalah tradisi tulis-menulis, kitab. Ya. Ya, jadi jangan tidak menulis, ditulis. Ya, biasakan menulis. Coba yang bergerak saja tangannya tadi dari cerita kami kan dosen ini. Ternyata yang bergerak tuh tangannya di sini Pak Safrul yang luar biasa. Itu catatannya itu waktu kalau menguji itu, ya kan? Catat rupanya, ditulis. Dia buka laptop juga Pak Safrul itu. Begitu tradisinya. Jadi bagaimana Imam Syafi'i mencatat? Seperti itu. Jadi budaya kitab, budaya suhuf itu adalah budaya Islam. Mencatat. Sekarang kan ada catatan melalui transkripsi. Ada aplikasi transkripsi di HP dan di laptop. Ayo bolehlah, tidak apa-apa. Iya kan? Jangan tidak mencatat. Dari semua catatan itu kita diskusikan, lalu kita pertanyakan kembali di dalam diskusi. Oke? Setuju ya? Ya, Pak, kami tidak mencatat, Pak. Kami merekam saja boleh, Pak? Ya, bolehlah. Tapi perlu kita beritahu, iya kan? Kalau kita mencatat, menggerakkan jari, fungsi-fungsi kejiwaan kita akan lebih cepat tersambung ke otak. Tapi kalau semuanya bergantung kepada digital, dipoto, di ini, Pak, nanti kita ulang, Pak. Tidak ada. Kita tidak cukup waktu dalam hidup ini. Seakan-akan 24 jam sehari kita tidak cukup waktu kita. Iya kan? Jadi makanya 2 jam bertemu kita ini, catat langsung. Itulah yang akan singgah di pikiran kita. Jangan pula, Pak, nanti jam subuh saya membaca lagi, mendengar lagi. Tidak ada itu. Tidak ada itu. Ya bukan tidak percaya, bukan curiga, tapi memang tidak yakinlah sepenuhnya. Iya kan? Maka hari berlalu, usahakan mencatat. Oke. Kemudian peserta semuanya wajib bertanya. Ya kan? Semuanya wajib bertanya. Kita akan rekam Pak Safrul siapa yang bertanya. Ya kan? Bolehlah di awal-awal pertanyaannya paling sederhana, yang berikutnya pada tingkat berat. Tapi perlu kita pahami, di dalam dunia keguruan, membuat pertanyaan itu ada ilmunya tersendiri. Iya kan? Apa katanya, bagaimana, ini C kah, ini A kah, ini B kah? C kognitif itu berapa levelnya? Iya kan? Jadi jangan abaikan kemampuan kita bertanya, baik lisan maupun tulisan. Karena dunia pendidikan itu
berbeda dari dunia lain. Wah, ya kan? Paham ya? Ini sudah masuk ke filosofi pendidikan ini. Ya, jangan tak bertanya. Ya, mencatat. Tulisannya dibagus-baguskan ya. Kan begitu dulu ya, Limun Bapak ngajar dulu kan. Iko bah tulisan gowelelo sih makanya. Seringlah dulu kalau ada yang pernah masuk kelas Bapak periksa tulisannya. Ini tulisannya gimana ini? Iya kan? Kalau dulu kan tulisan Bapak di papan tulis kan memang bagus, enggak Limun? Ngangguk aja lah Limon supaya kawan-kawan ini semuanya yakin. Iya Nah, Pak, iya kan? betul. Tapi ya jelas. Sifa begitu ya. Oke. Begitu ya Muhammad Taufik, sehari sebelumnya diserahkan. Siap, siap. Insyaallah. Ada lagi? Silakan Fitri Handayani, Ica bertanya aja juga boleh. Saya Pak, Ya, silakan. yang ingin saya tanyakan Pak, masalah makalah ini apakah punya ketentuan baku berapa banyak halamannya atau boleh minimal saja atau sepanjang-panjangnya? Mohon Makalah itu ya. sudah Pak, terima kasih. Makalah itu bukan resume, bukan ringkasan. Makalah itu adalah pembahasan. Maka berapa jumlah halamannya itu tergantung kepada kekuatan bahasan. Apa arti pembahasan? Pembahasan itu artinya masalah, teori, dan argumentasi. Iya kan? Paham kan? Ada masalahnya. Bagaimana masalah itu dibahas? Ada teorinya. Kemudian bagaimana membuat kesimpulan itu ada argumentasinya. Berapa halaman? Berapa halamannya itu kondisional sesuai dengan beban topik yang kita ambil, ya kan? Tapi jangan menyederhanakan. Itu namanya simplikasi, ya kan? Jangan menyederhanakan. Pokoknya jangan semuanya jamak qasar, tidak boleh. Sudahlah di qasar di jamak pula. Itu tidak boleh itu. Paham kan? Ya, tetapi prinsipnya adalah makalah itu dibuat kita menguasai ilmunya. Ilmunya diberikan kepada teman, ada pahalanya. Ilmunya ditambahkan oleh dosen, ada pahalanya. Kalau begitu, kita sharing ilmu pengetahuan. Lillahi ta'ala, tidak ada yang kalah dalam diskusi dan tidak ada yang menang. Semuanya adalah untuk perkembangan ilmu pengetahuan. Untuk kita dan untuk kita semua. Paham ya? Oke, mungkin belum puas jawabannya. Berapa halaman kira-kira itu, Pak? Kalau Bapak lihat topik-topiknya itu rata-rata di atas 14 halaman itu. Nggak masuk cover itu, ya kan? Ya kan? Itu rata-rata itu sekitaran 14 atau bisa juga 23 lah, ya kan? Tapi kenapa dipatok seperti itu? Karena begitu bebannya, ya kan? Tapi yang lain-lain jangan ditanyakan yang memberatkan. Nanti ditanyakan yang memberatkan nanti seperti umat Nabi Musa. Kalau merahnya seperti apa Nabi Musa? Kalau ini gimana? Ya kan? Oke, itu aja kisarannya ya, sesuai dengan. Tapi yang jelas prinsipnya dulu. Prinsipnya adalah menguasai ilmu, berbagi ilmu. Ya kan? Jangan pelit. Buat makalah. Iyalah, nanti diterima juga oleh Pak Safrul itu 6 halaman. Pak Safrul itu kan pemaaf itu. Baik sangkanya benar, tapi caranya salah. Oke, itu saja. Ada lagi yang lain? Tapi nanti Pak Safrul kita akan cek mana makalah yang diseriusi. Tandanya kami dosen tahu, ya kan, cara pengetikannya. Tata bacanya, tanda bacanya itu mudah itu, ya kan? Apalagi Pak Safrul, dia berapa banyak sarjana yang dikeluarkannya itu, tahulah perangai mahasiswa ini semuanya ini. Tapi ini kan orang-orang terpilih saja ini.
17 ini kan memang orang-orang terpilih. Ya, melihat wajahnya saja wajah-wajah orang pintar aja semuanya ini. Jadi tengoklah wajah-wajah. Tidak ada wajah-wajah memang wajah-wajah orang soleh, orang pintar aja semuanya. Oke. Afdal, Amin. Lia Afdal, ada pertanyaan? Pak Ji? Ya, Assalamualaikum ya Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, Bu Rasida, silakan. Ada sedikit mungkin curhat entah apa namanya nih Pak. Sepertinya kami yang di luar kampus misalnya, saya kan di Duri nih. Nah, mungkin terbatas dengan buku-buku referensi sepertinya kami nanti ini. Saya khawatirnya di situ Pak. Karena seperti di perpustakaan kita kami kan di SD mungkin tidak sebanyak yang diharapkan begitu. Mungkin ada seperti itu gitu. Ya. Baik, Bu Rasida, kita doakan Bu Rasida ini dari Duri ya, Bu? Ya, kami dari Duri tapi alumni STIPIK juga. Oh iya, ya. Begini Bu, sekarang ini lebih mudah. Kalau dulu kami kuliah itu memang bukunya cetak semuanya. Kadang pergi ke Gramedia itu mencilok-cilok itu mencatat, iya kan? Sekarang buku digital sudah banyak Bu. Nanti Ibu belajar bagaimana cara mendownload, di mana tempat mendownload buku-buku digital yang free ya, jangan yang berbayar. Walaupun orang Duri ini kan banyak orang kaya-kaya ini, semuanya dibeli. Nanti download saja, ya kan? Download bukunya, banyak bukunya itu, ya kan? Insya Allah. Itu bisa 4 truk bisa Ibu download itu. Ya kan? Jangan khawatir dengan buku. Buku sudah banyak sekarang dalam bentuk digital. Ya kan? Tapi jangan dicukupkan hanya dengan buku digital. Buku yang dalam bentuk cetak usahakan juga dibeli ya kan? Karena kata Imam Ghazali, ya kan? Apa kata Imam Ghazali? Ya, orang beriman itu menyediakan hartanya pada 2 sasaran pembelian. Yang pertama membeli obat, yang kedua membeli buku. Iya kan? Jadi kalau membeli makanan itu sudah pasti itu, karena itu hajat, survive kehidupan kan. Tetapi ada pemanfaatan harta orang beriman. Yang pertama membeli buku dan kedua membeli obat. Apa maksudnya? Membeli buku adalah mengisi pikiran, membeli obat membuang penyakit. Paham ya? Nah, ini di belakang saya ini buku nih. Buku saya banyak, Bu. Lemari saya ya penuh. Tapi ini bukan dipajang saya, ini dibuka. Ini kan tidak beraturan ini kan. Ya kan? Tapi kalau belum bisa diansur-ansur ya. Diansur-ansur beli buku. Ya. Tapi kalau buku sesuai dengan tuntutan berapa buku banyaknya, buku digital banyak Bu. Ibu guru ya, guru apa? Guru SD, guru. Saya di guru SD, Ustaz. Dulu kalau jurusan saya di STIPIK adalah tahfiz dan TH, apa STH ya, apa? Ya, tafsir hadis. Ya, nanti Ibu bantu dengan anggota keluarganya untuk mencari buku, ya kan? Dan perlu juga kita sampaikan, kita yang di kelas ini, karena tidak muda lagi kan? Iya kan? Kan tidak muda lagi. Ada yang umur 17 tahun nih, kan tidak jadi kan? Maka oleh ini saling bantu-membantu. Oke? Saling bantu-membantu, mengingatkan sesama kita. Ya, akan berbeda itu cita rasanya. Kuliah yang seperti ini dengan kuliah yang dahulu kita laksanakan. Tidak ada, jangan tidak ada kaku-kakuan di antara kita. Pokoknya saling bantu-bantu, share screen. Ibu nanti download saja misalnya, Ibu bergabung di Instagram, ya bukan Instagram, di Telegram. Iya kan? Telegram itu banyak grup-grup buku digital itu, Bu. Ibu bisa tanya di sana, bisa download di sana. Dan itu tidak memenuhi folder kita, tidak memenuhi apa namanya itu memori kita. Karena Instagram dia buka aja di Instagram, gabung di bukan Instagram ya, di Telegram. Di Telegram nanti bisa dilihat itu. Wow, banyak buku-buku digital itu, Bu. Iya kan? Bergabung aja di sana. Iya kan? Mudah sekarang untuk mendapatkan buku-buku digital itu.
Saya juga begitu caranya. Ya, dan saya kalau beli buku-buku tertentu saja. Tapi buku-buku pembelajaran saya lebih banyak dikasih oleh penerbit. Ya karena kita dosen kan, nanti ada penerbit yang datang, Pak, tolong dibantu mensosialisasikan buku ini, Pak. Kita sudah dikasihnya satu. Iya kan? Enak juga jadi dosen ini, enggak Pak Sabrul? Ini. Ibu, kita so begitu juga lah ya. Banyak pandai berteman, ya kan? Tapi berteman kita bukan seperti berteman ABG. Berteman kita adalah berteman seperti akademisi. Ya, jangan sedih Bu Rasidah. Insyaallah. Syukran Ustaz motivasinya. Ada lagi? Ada lagi? Oke. Bapak dan Ibu, sepertinya tadi Pak Safrul mengingatkan kita, sesulit apapun kita tetap sediakan waktu untuk kuliah. Karena jangan kita melalaikannya. Kuliah jangan pula sambil dipakai helm pergi ke pasar, itu kuliah juga. Itu kan tidak menghormati ilmu itu kan. Jadi kita memang duduk, ya kan. Kalau bisa kuliah ini, ya Fitri Handayani pakai jo lah pada Alimun mandi jo jangan mandi lo kuliah walaupun online, iya kan? Ya Rocky mandi tetap sediakan, persiapkan diri karena begitu kita mendatangi ilmu. Kata Imam Al-Ghazali, ilmu tidak akan datang kepadamu setengah, walaupun kamu datang kepadanya sepenuh hati. Ya kan, belum tentu ilmu itu datang setengah. Coba hitung matematikanya. Belum tentu ilmu itu datang setengah. Di saat kita datang kepadanya satu. Apalagi kita setengah-setengah datang kepada ilmu, tentu tidak akan datang seperempat. Potong dua lah itu. Begitu ya. Jadi usahakan saja dulu. Usahakan, ya kan? Jangan langsung dibaca ayatnya la yukallifullah. Jangan dibaca langsung itu. Itu ayat terakhir saja dibaca nanti. Insyaallah. Ya. Oke. Begitu ya, semangat semuanya. Walaupun nanti ini di awal-awal sampai besok kuliahnya online mungkin agak menegangkan, lain dosen, lain pula caranya. Tapi kami datang Bapak dan Ibu bukan untuk memberat-beratkan. Kami memberikan kabar gembira saja. Masa iya orang-orang hebat ini tidak akan diluluskan, tidak Pak Sabrul? Wajah-wajah lulus saja semuanya. Ya kan? Tidak ada wajah-wajah. Yang wajah-wajah akhir bulan tidak nampak. Wajah-wajahnya wajah-wajah awal bulan aja semuanya nampak. Insyaallah. Itu kira-kira. Ya. Oke Pak Safrul, masih ada? Kalau tidak, enggak apa-apa, kita sebegini saja orientasinya, rasanya sudah cukup. Nanti Pak Safrul, hari ini kita agak rapatkan sedikit dulu ya. Tentu ada nanti koordinatornya nantilah yang bisa kita. Ya, siapa koordinatornya ini? Di lokalnya. Siapa koordinator lokalnya atau terutama dalam mata kuliah ini? Ya, mata kuliah. Biasanya Pak, untuk koordinator itu kita serahkan kepada Ustadz Aulia Afdal. Nanti kita di grup WA merumuskan siapa nanti akan jadi PJ-nya Pak. Biasanya Iya. Boleh. Nanti ya Pak Safrul kita apakan? Ada tambahan Pak Safrul? Katanya cukup Pak. Sudah cukup. Pertemuan pertama ini. Oke. Kita sepakati ya, Sabtu depan kita sudah mulai presentasi ya. Insyaallah. Oke. Insyaallah. Saya kira itu saja Bapak dan Ibu. Mari kita tutup pertemuan perdana ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya pamit ya. Ya Pak. Terima kasih Pak. Syukron Terima kasih, Ustaz. Pak. Terima kasih.